وبعلومه بالضالين آمين يا رب العالمين. قال رضي الله فإن سأل سائل وقال بأي نظر تنظر إلى جميع المكروهات والمحبوبات فإذا رأينا مثلا روثا أو جيفة أنقول هو الله؟ فالجواب تعالى وتقدس حاشا ثم حاشا أن يكون شيئا من هذه الأشياء. وكلامنا مع من لا يرى الجيفة جيفة والروث روثا بل كلامنا مع من له بصيرة وليس بأكمة. فمن لم يعرف نفسه معنى ولا هذه المخاطبة مع الله لا مع غير الله ولا مع الأكمة فإن الواصل إلى هذا المقام يعلم أنه ليس غير الله. وخطابنا مع من له عزم وهمة في طلب العرفان وفي طلب معرفة النفس ويطرأ في قلبه صورة في الطلب واشتياق إلى الوصول إلى الله تعالى لا مع من لا قصد ولا مقصد له. Ada pertanyaan, soalan dari orang yang bersoal dan berkata, dengan apa ia melihat? Bi ayyi nazar, dengan pandangan apa tangzuru engkau melihat kepada semua yang disukai dan tidak disukai dan yang disukai. Misalnya kita melihat kotoran atau bangkai, apakah kita mengatakan itu Allah? Maka jawabannya ta'ala wa taqaddas, maha suci Allah. Hasya thumma hasya, yani ba'uda thumma ba'uda. Artinya tidak demikian ya. An yakuna syai'an min hadhil asya, bahwasanya Allah menjadi sesuatu seperti sesuatu ini ya. Pembicaraan kita adalah bersama orang yang tidak melihat bahwa jipah itu bangkai, kotoran itu kotoran. Tetapi kalamuna, perbincangan kita, ma'a man lahu basirah, orang yang memiliki ya, mata batin, bukan dengan kebutaan. Maka barang siapa yang tidak mengenal dirinya, maka dia buta. Sebelum kita pergi kepada kebutaan ini, maka tidak akan sampai kepada makna-makna ini. Sebelum hilang maksudnya. Sebelum hilang kebutaan ini, maka tidak akan sampai kepada makna-makna ini. Dan dia tidak akan sampai kepada mukhatabah, berbicara kepada Allah ya. Dan juga ya, tidak kepada selain Allah dan tidak juga kepada selain kebutaan. Karena orang yang sampai kepada makom ini mengetahui bahwasanya semua itu adalah laisa ghairallah. Ya. Laisa itu kan bukan selain Allah. Wa khitabuna ma'aman lahu azmun wa himmah. Sedangkan pembicaraan kami, artinya kami berbicara kepada orang yang mempunyai azam dan yang mempunyai himmah di dalam mencari ma'rifat.
irfan, yakni ma'rifat kepada Allah, dan mencari ma'rifatun nafs, mengenal diri. Wa yatra, maka muncul di dalam hatinya suratun, gambaran di dalam mencari dan rindu kepada wusul ilallah, bukan kepada orang yang tidak punya tujuan, qasad, tidak punya tujuan dan tidak punya maqsid, hala tuju, destinasi, yani. Nah, persoalannya bukan apabila buruk berarti Allah buruk. Tidak, kan kita sudah jelas dari awal bahwasanya baik buruk itu menurut syariat, akal, dan adat. Bagi orang yang mencari Allah, tak nampak ada buruk, ada kotor, ada, ya. Karena dia melihatnya bahwa itu adalah ciptaan Allah. Kotor itu i'tibari, ya, sesuatu yang Allah ciptakan, ya, sebagai pasangan sesuatu. Jangankan kotor atau buruk, baik saja kalau ciptaan itu bukan baik, karena yang baik itu Allah. Seperti kita ada, bukan ada, karena yang ada Allah. Jadi semuanya waham, ya, jangankan bangkai, hidup aja kita ini, ya, waham, ya, karena yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nur, Allah memancarkan cahaya, bukan cahaya ini ciptaan, ya, ini cahaya benda ciptaan, cahaya yang ada pada Allah, ya, yang Allah berikan kepada kita, bukan cahaya ini. Misalnya as-sabru nurun, al-imanu nurun, ya, akhlak itu cahaya, ilmu itu cahaya. Apakah yang dimaksud cahaya itu adalah cahaya ini masuk ke dalam hati kita? Kan bukan, ya. Ini cahaya surah, cahaya, bukan cahaya hakiki. Jadi ketika orang sudah mencari Allah, maka dia tidak melihat bahwa, ya, ada selain Allah dan ada kata selain. Jadi tidak muncul ada perkataan, kan orang sering begini, kalau semua dari Allah berarti buruk dari Allah. Terus kalau memang itu buruk dari Allah, terus maksudnya apa kamu tanya? Jangankan buruk, baik saja yang kita katakan baik, itu ciptaan, bukan baik yang hakiki yang Allah punya. Ya. Saya cerita, Allah ada dan bukan tidak ada. Apakah ada yang kita sebut ada dan tidak ada di sini? Ya, itu Allah, atau katakan, apakah yang kita katakan ada itu Allah? Ya, kan bukan Allah, tetapi juga bukan selain Allah, karena itu surahnya. Karena sifat yang ada, ya, sifat ada yang ada, itu hanya sifat Allah punya. Selain Allah tidak punya sifat ada, bahkan selain Allah pun tidak ada. Ya kan? Allah kan ada. Allah saja yang mempunyai sifat ada. Ada itu, ya, adalah ada, tak akan tidak ada. Hanya Allah yang mempunyai sifat ada itu. Maka yang ada itu hanya Allah. Selain Allah tidak ada. Selain Allah tidak ada.
Dan selain itu tidak ada. Gitu. Paham ya? Atau masih pagi ini belum paham? Ya. Allah ada. Allah ada. Yang memiliki sifat ada itu Allah. Ya. Ada itu bukan tidak ada, ada. Itu hanya Allah. Sudah. Selain Allah, kan berarti ada dua. Ini Allah, ini selainnya. Selain Allah, itu tidak ada katanya. Tidak ada. Selain Allah tidak ada. Dan memang selain itu tidak ada. Oke, sekarang kita bukan selain dan bukan ada. Ini Imam Ibnu Arabi ya, dengan sorohah mengatakan begitu. Ya. Maka, tapi kita menyebut ada dan tidak ada. Yang kita sebut ada saja tidak ada. Bagaimana yang kita sebut tidak ada? Ya, Anda ada, itu saja sudah tidak ada karena Anda selain Allah tidak ada. Ya, dan kalau selain Allah tidak ada, ya, berarti kan kita bukan ada. Jika bukan ada, berarti kan tidak ada. Ya, iya, jika bukan ada, berarti kan tidak ada. Maka yang kita sebut ada dan tidak ada itu memang tidak ada. Jadi bagaimana kemudian kita mengatakan kalau baik buruk dari Allah, kalau baik oke, berarti kalau buruk Allah buruk. Ya. Kita ganti. Kalau Allah menciptakan ada dan tidak ada, berarti Allah tidak ada, kan begitu? Kan enggak. Kita ganti baik buruk dengan ada dan tidak ada. Yang menciptakan tidak ada, ini orang tua kita dulu yang tidak ada lah, kan tidak ada sudah. Ya. Kita ada, berarti kan ada dua. Allah ciptakan ada dan Allah ciptakan tidak ada. Kalau tidak Allah ciptakan tidak ada itu, kita tidak akan menyebut dan memahami dan ada kata tidak ada. Makanya saya contohkan, misalnya ada orang datang ke rumah saya di Banten, tanya dengan istri saya di sana, Rohimuddin ada? Oh, tidak ada. Nah, ini kata tidak ada tidak? Adalah, ya. Kata tidak ada kan? Ada. Dan tidak ada itu berarti ada kan? Ada. Buktinya dipakai oleh kita. Rohimuddin ada, tidak ada. Oh. Lalu ditanya, di mana adanya? Kenapa tidak ada ditanya adanya? Berarti orang kalau mencari Allah tak nampak sudah. Ada tidak ada itu, karena yang ada hanya Allah, yang lain tidak ada. Selesai. Allah punya kebaikan. Ya, lalu Allah ciptakan baik untuk menunjukkan, untuk merasakan. Ada baik, Allah ciptakan buruk. Jangankan baik, buruk pun tidak ada. Ya, karena keluar dari yang baik. Ya? Sudah, jadi kenapa jadi berkata kalau Allah baik buruk dari Allah berarti Allah buruk? Kenapa jadi berpikir begitu? Selain Allah tidak ada, selesai. Ya. Jadi ada yang selain Allah itu tidak ada. Tapi uniknya tidak ada yang kita katakan tidak ada
Itu ada. Kalau memang tidak ada kan tidak ada, tak perlu dicari. Kenapa jadi? Ya. Kadang-kadang kita mencari, nak bagaimana? Aku cari yang tak ada. Loh, kenapa yang tak ada dicari? Ya. Oh, maksudnya yang tak ada di Melaka, gitu. Ya. Yang tak ada di Melaka. Berarti Allah telah menciptakan kata tidak ada untuk sesuatu yang tidak ada. Tetapi tidak ada yang ada. Oke, satu. Kemudian kita menyebut ada. Allah ciptakan ada. Dan kata tidak ada. Dan makna ada. Tetapi itu tidak ada. Tapi Allah hanya ada. Sudah. Begitu juga baik buruk. Allah hanya wabiyadihil khair. Sudah, nggak ada wabiyadihi syarr. Tidak ada. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biyadihil khair. Ya, Allah wujud. Sudah. Allah mengajak kita yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur, berarti Allah nur. Zulumat tidak ada. Ya. Maka kita apabila diberi baik, kita diberi ada sudah ada. Ya, diberi cahaya kemudian. Apakah cahaya material? Cahaya. Ya, apakah cahaya ruhani? Ya, kemudian diberi kebaikan, sifat-sifat. Kebaikan itu sifat-sifat. Sifat-sifat baik. Karena Allah punya sifat Allah hanya baik. Maka ada penyebutan dalam Al-Qur'an, dalam kajian ulama-ulama tauhid antara sifatun dan na'tun. Ya. Kalau sifat untuk menyebut sifat Allah yang jalal jamal, tapi kalau na'at jamal saja. Yang jamal, yang lutuf, yang karim, yang bla bla. Tapi kalau jabar, kohar, muntaqim, muazzib, itu adalah sifat. Sifat untuk menyebut semua yang berlawanan itu. Tapi kalau na'at hanya yang sifat-sifat yang baik-baik saja. Nah maka pertanyaan dia mengatakan, kalau kita lihat ada yang kita lihat kotor, kita lihat bangkai, apakah itu Allah? Kita berbicara bukan pasal di benda sini, kita bicara melihat Allah. Jika kalau sudah orang sampai Allah, yang kita katakan tak bangkai pun bangkai. Ya. Yang kita katakan tak mati pun mati. Karena dia tidak berdiri sendiri, tidak menciptakan sendiri, dia tidak ada, dia adalah surah Allah, maka dia mati. Ya. Pahamlah. Fa in sa'ala sa'ilun wa qala, jika ada orang yang bertanya bersoal dan dia berkata, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Mata tidak dapat mencapainya, melihatnya, tetapi dia melihat pandangan-pandangan itu. Ya. Karena Allah Maha Latif, Maha halus, ya, dan Maha khabir, Maha mengetahui. Wa anta taqulu bi khilafi, sedangkan kamu ya mengatakan yang sebaliknya. Fama haqiqatu ma taqul, apa hakikat yang kamu katakan? Fal jawab jami'u ma qulnahu wa ma'na qawlihi la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Justru karena pembahasan dari awal sampai akhir, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal Allah, maka dia mengenal Tuhannya. Ya. Apabila mengenal dirinya, barang siapa yang mengenal dirinya, maka mengenal Tuhannya. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka mengenal Allah. Sedangkan ayat ini, ya, mata tidak dapat mengenal dan melihat Allah. Allah lah yang melihat kalian itu, yang melihat mata itu. Ya, tapi kamu mengatakan apabila melihat dirimu, mengenal dirimu, maka melihat Allah. Ya, sedangkan ini ayat, ya,
Mata tidak dapat melihat Allah, tapi Allah lah yang melihat kamu, melihat matamu, melihat kamu. Ya. Maka dia seolah-olah orang yang menyatakan, orang yang bertanya ini berarti kamu menyalahi ayat ini. Nah, maka kata Imam Ibn Arabi, justru semua yang kita katakan dari awal sampai akhir itu kandungan la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar. Ay laisa ahadun fil wujudi wala basarun ma'a ahadin yudrikuhu. Yani tidak ada seorang pun di wujud ini, ya, dan tidak ada basar, tidak ada pandangan, ya, tidak ada mata ma'ah ahadin bersama siapapun yudrikuhu yang dapat melihat Allah. Falau jaz an yakuna ghairuhu la jaza an yudrikahu ghairuh. Maka kalau ada yang lain itu, ya, kalau ada yang lain itu, maka berarti boleh yang lain itu melihat Allah. Kan pembicaraan itu dari awal, ghair itu tidak ada, yang lain itu tidak ada, yang lain itu tidak ada. Karena kalau ada yang lain, ada dua, aku dan selainku, ada dua. Kata ghair, kata selain yang diciptakan oleh orang sufi itu bagi orang yang belum syuhud, ya, bagi orang yang belum syuhud. Bila sudah syuhud, tak ada yang lain. Itu. Orang mutakalim menyebut kita ini boleh ada dan boleh tidak ada. Orang filsafat mengatakan mungkin ada dan mungkin tidak ada. Tapi orang sufi mengatakan bukan ada dan bukan tidak ada, ya. Tapi bukan itu pun sebutan untuk, ya, sesuatu surah yang Allah ciptakan itu. Sebetulnya yang lain itu tidak ada, mungkin itu tidak ada, boleh pun tidak ada, ya. Maka kalau sudah melintasi akal itu, maka hanya Allah saja, ya, hanya Allah saja. Nah, maka kalau ada yang lain, maka boleh yang lain itu melihat Allah. Karena yang lain pun tidak ada, bagaimana ada yang melihat Allah? Gitu. Falau wa qad nabbaha Allah azza wa jalla bi qaulihi la tudrikuhul absaru. Mata tidak dapat melihatnya. Ala anna laisa ghairuhu siwah. Maka artinya berarti tidak ada yang lain selain Allah. Ya. Tidak ada yang lain selain Allah. Yani la yudrikuhu ghairuhu bal yudrikuhu huwa. Artinya yang lain tidak dapat melihat Allah. Yang melihat Allah dia, Allah. Yang kita sebut yang lain itu Allah. Fala ghairahu, yang lain tidak ada, yang ada illa huwa, hanya dia. Fahuwal mudriku li dzatihi la ghair. Allah lah yang melihat, mencapai, memahami, ya, zatnya, tidak ada yang lain. Fala tudrikuhul absar, maka absar tidak dapat melihatnya. Iz mal absaru illa wujuduh. Karena absar itu wujud Allah. Ya. Seperti misalnya begini. Persoalan surah, makhluk ini dikatakan surah. Terkadang Allah mengantar, artinya membuat surah untuk kedatangan sesuatu yang tidak dapat dilihat. Seorang sahabat dalam perjalanan dia berhenti berehat dan membaca Al-Quran, mendirikan kemah dan membaca Al-Quran di tengah perjalanannya di padang pasir. Ya.
Di siang hari maksudnya. Tiba-tiba ketika dia baca Al-Quran karena dia keletihan, kepanasan, kehausan, maka dia nak rehat. Ya. Maka rehatnya digunakan untuk membaca Al-Quran. Ketika dia membaca, tiba-tiba matahari yang panas itu yang terang, tiba-tiba berubah. Dia di dalam kemah semacam menjadi sejuk, tak ada panas. Dan ya, gelap-gelap sedikit. Dia tak perasan ada apa, tetapi kuda dia ya, menghentak-hentakan kakinya sambil berbunyi dan kemudian berlari-lari. Karena ada awan datang menutupi kemah itu. Jadi maka matahari tak ya, panas langsung kepada kemah itu. Dia merasakan, ya, oh ada apa ini? Nah, dia menyangka awan saja sudah, karena memang awan yang datang menutupi. Tetapi kenapa kuda itu meronta-ronta dan nak berlari? Hal itu diceritakan kepada Nabi. Maka Nabi menjawabnya, itu malaikat datang kepadamu. Ya. Ini tentang kaidah surah. Kita ini suratullah. Apakah yang kita tanyakan malaikat itu awan? Bukan. Malaikat diciptakan oleh Allah, bahannya tidak ada maddahnya, tidak berbenda, bahkan wala muddah, tidak ada apa muddah itu masanya, berapa puluh tahun, berapa ratus tahun, tak ada. Ruh kita sama diciptakan bahannya sama dengan malaikat. Ruh sama dengan malaikat ruh kita. Nah, berarti sesuatu yang tidak ada bendanya, apakah disebutnya nanti gaib? Sesuatu yang tidak ada bendanya, maka kita sebut hakikat, karena ketika benda itu yang tidak ada bendanya tadi ditunjukkan, mesti dia akan mengambil satu surah ya, untuk menunjukkan kehadirannya. Paham tak? Malaikat la maddah wala muddah. Tapi kalau nak tunjuk bahwa dia datang, maka dia akan mengambil apa-apa ya, yang surah yang kita kenal di sini. Awan, angin ya, atau manusia menyerupai datang, dia kelaparan lalu bagi duit. Maka malaikat bukan manusia, bukan angin, bukan awan, tetapi apabila itu datang, itulah malaikat. Kita suratullah, apabila orang itu datang kepada kita, Allah datang ya. Tetapi itu bukan Allah, karena tidak ada selain Allah ya. Surah Allah ya, satu sifat saja. Sifat itu kan sesuatu yang tajridi, maknawi ya, yang tidak ada bendanya. Jika nak tunjuk, maka Allah akan buat surahnya. Itu sebab surah itu berarti ada hakikatnya. Hakikatnya itulah yang kita tidak tahu ya. Ilmu misalnya kan nur. Jika Allah nak bagi tahu bahwa dia dapat ilmu ya, maka Allah beri surah dalam mimpi, yaitu susu. Seperti itulah. Kalau dia mimpi susu, berarti dapat ilmu. Sudah. Tapi susu bukan ilmu, surah. Kita nanti di akhirat, amal baik kita datang dalam rupa manusia. Man anta ana amaluk.
Oh, cantiknya amalku. Terlihat dalam bentuk benda. Karena kecantikan amal tak nampak. Ya, maknawi. Sesuatu yang tak nampak kalau nak ditunjuk mesti menggunakan surah. Itu sebab orang sufi memahami bahwa jika Allah nak bagi hidayah, nak bagi nasihat, nak bagi kebaikan, nak bagi, ya, Allah akan bisikan. Tetapi ya, sunatullah artinya undang-undang alam ini interaksi benda dengan benda. Maka Allah turunkan para wali-wali itu yang disebut abdal, autad misalnya. Itu adalah surah-surah sifat kemuliaan Allah. Allah lah yang menjaga kerohanian umat ini melalui sifat-sifat itu. Tetapi ketika turun, maka ada surahnya. Surah yang paling mudah dimengerti oleh kita, suratul insan. Ya. Sebagaimana Nabi menerima wahyu, seperti ada suara salsalatil jaras. Ya. Kenapa salsalah orang Arab, salsalah itu apabila tanah yang kering, macam benda tanah kering digosok-gosok begitu, itu akan berbunyi jaras. Ya. Dan manusia diciptakan dari min salsalin. Ya. Jadi ketika wahyu pun yang maknawi untuk disurahkan, maka surah yang dekat dengan sifat manusia yaitu tanah. Ya, begitu juga ya, makhluk ini sifat Allah itu terlalu maha. Ya, tak ada satu benda yang ya, ini sifat dulu. Sifat wujud juga terlalu maha. Itu sebab Allah membuat suratul wujud, bukan hakikatul wujud. Ya. Terlampau berbilang banyaknya. Itu pun tidak. Ya. Allah punya sifat wujud. Wujud terlalu maha, tapi maknawi, gaib mutlak. Allah nak tunjuk bahwa Allah punya sifat ada, maka ada ini. Sifat ada yang Allah miliki katakan 100%. Maka yang Allah telah jelmakan baik yang ada di dunia serta isinya ini dan akhirat serta isinya itu baru 1% ada. Ya, 9%-nya tidak ditajalikan, hanya Allah yang tahu tentang adanya dirinya. Ya. Itu kias kepada bahwasanya rahmat yang Allah turunkan ke sini 99 nanti kita tengok di akhirat. Ya. Satu saja sudah berkongsi semua makhluk. Macam mana orang boleh melihat Allah semuanya tak? Orang melihat Allah berdasarkan yang Allah tajalikan kepada kita dalam ukuran kita saja. Itu saja sudah tak mampu kegilaan orang yang sudah ditajalikan Allah. Ya. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang sufi mengatakan hanya Allah yang tahu dirinya, hanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tahu dirinya. Sebagaimana kita, hanya kita yang tahu diri kita. Ya, maka itu sebabnya dikatakan jalan menuju Allah sebanyak makhluknya. Masing-masing jalannya adalah dirinya sendiri. Ya. Jadi sepatutnya manusia la yuzahimuhu ba'duhum ba'd. Tidak saling ya, apa yuzahim itu? Ya. Menyesakkan satu dengan lainnya. Tak perlu. Tak ada orang berbuat tidak karena Allah. Tak ada. Ya. Baik atau buruk. Dia seperti, makanya umpamanya seperti seorang emak menarik telinga anaknya. Ini jelmaan kasih sayang, jelmaan kebaikan.
bagi orang yang tidak dewasa melihatnya, ini satu kejaliman. Ya. Tapi bagi orang yang dewasa, terima kasih mak. Bahkan banyak kan ramai orang yang cakap, kalau tok guru saya dulu tak garang dengan saya, memang saya tak jadi apa-apa. Coba tengok. Ya. Nasib baik tok guruku dulu selalu memarah saya kalau saya berbuat salah. Allah. Ya. Saya waktu kecil-kecil saya tengok, saya punya ayah karena beliau pimpinan pondok, juga seorang murabbi dalam tarikat. Jika dia melihat ada orang mukhalafatus syariah, dia macam senyum aja. Tapi dia jika ada orang yang melanggar adab, terus seperti harimau, ya, mau menerkam muridnya. Tapi jika itu mukhalafatus syariah apa saja, kabair wala saghair, dia ya, senyum dan memeluknya, ya, bahkan membelanya dari hinaan orang-orang ya, yang ahli maksiat itu. Tetapi kalau melanggar adab, sudah. Saya ingat waktu kecil-kecil beliau tengah mengaji, ada suara jendela itu tertiup angin berbunyi. Yang hadir menoleh sana semua. Terus dia pergi. Kata beliau, kiamat di sebelah, kau jangan menoleh di majelisku. Ya. Kiamat di sebelah, kau jangan menoleh ke sana kalau kamu berada di majelismu. Satu ketika ada presiden Soeharto turun di sebelah sana, pas hari mengaji dia. Dia dijemput tak mau. Ini hari mengajiku. Ya muridnya tak ada yang hadir jemputan presiden, semua mengaji. Kalau nak datang, tengoklah jadwalku. Kenapa dia tak tengok jadwalku? Ya, ulama dulu lah, sekarang ya, ulama sekarang tak berani. Ya. Enggak artinya orang-orang sufi tak ada melihat keburukan, itu tak ada. Kecuali tidak menghargai Allah. Dan itu ya tamassal fil adab. Karena tak ada adab kecuali beradab kepada Allah. Maka ketika ditarbiyah, adab diperkuat, karena itu adab itu kan ya, interaksi jiwa. Ya, kalau syariat interaksi syariat dalam arti amal, fisik. Kita boleh datang orang, silakan, begitu lewat, ini tengok. Ya, ini adabnya. Ya, syariah boleh ditipu. Dalam arti amal zahir maksudnya. Baik. Ala anna laisa ghairuhu siwa, yakni la yudrikuhu ghairuhu bal yudrikuhu huwa. Fala ghairahu illa huwa. Yang lain itu tidak ada, yang ada dia. Wa huwal mudrik li dzati la ghair. Dialah yang memahami zatnya, tidak yang lain. Fala tudrikuhul absar, maka absar tidak mencapai dan melihat Allah. Izmal absaru illa wujuduh. Karena absar tidak ada, yang ada hanyalah wujudnya. Qala innaha la tudrikuhu wa li annaha muhdatsah. Ya. Dikatakan mata itu tidak melihat Allah. Kenapa? Karena mata itu baru. Wal muhdas la yudrikul qadimil baqi. Yang baru tidak akan mencapai, melihat, memahami kepada yang qadim dan baqa. Fahuwa ba'dun la ya'rif nafsahu. Maka dia berarti belum mengenal dirinya. Idla syai'a walal absar illa huwa. Sesuatu itu tidak ada adanya yang independen. Ya, yang kita katakan sesuatu itu hakikatnya tidak ada. Tadi yang kita katakan, jangankan tidak ada,
yang kita katakan ada pun bagi kita selain Allah, ya, itu tidak ada. Lagi tidak ada. Ya. Nak pergi kemana? Nak cari yang tak ada. Nah, coba. Kan orang gila itu. Ya, tak ada itu kan tidak ada. Kenapa dicari? Berarti Allah ciptakan kata tidak ada dan sesuatu yang boleh disebut tidak ada. Ya memang tidak ada di sini, tapi tidak ada di sana. Ya. Sekarang ada pun di sini, di sana tidak ada. Jadi kalau ada saja bagi kita ini makhluk itu tidak ada, bagaimana tidak ada? Kalau baik saja itu adalah baik Allah, bukan baik kita, kita tidak baik pun, bagaimana kalau tidak baik? Makanya munajat orang-orang sufi itu, aku ini fakir dalam kekayaanku, bagaimana dalam kefakiranku? Karena yang goni anil alamin hanya Allah. Kita fakirun il fuqara'u ilallah. Ya, kita ini fakir dalam keadaan kaya. Semua kekayaan itu justru, ya, orang yang paling kaya itu justru fakir karena apa yang dia miliki, yang dia anggap kaya itu semuanya, ya, perlu Allah dari Allah. Lagi kalau fakir. Begitu juga ada dan tidak ada. Begitu juga baik dan buruk. Ya, baik saja tidak ada, bagaimana buruk? Maka berarti apa yang kita sebut buruk dan baik ciptaan. Kalau ciptaan kenapa kita jadi iktimad kepada ciptaan? Sudah pun kita tidak boleh iktimad kepada ciptaan, tetapi kenapa orang menghina apabila manusia melakukan keburukan? Padahal tidak sedikit orang yang ada dalam kebaikan Allah tidak suka. Malah Allah mengatakan suka kepada orang yang bertaubat. Bukankah orang yang bertobat adalah, ya, orang yang melakukan dosa? Ya. Maka jika seorang sufi masih sempat berpikir akalnya tentang ikhtilafat syar'iyah, furu'iyah, ijtihadiyah, dia belum mulai bertasawuf. Ya. Masih membincangkan, bahkan berselisih masalah furu', berarti belum bertasawuf. Ya. Karena tasawuf itu merupakan, seorang sufi itu merupakan baba besar, katakan baba agung, ya, yang merangkul orang baik dan buruk. Bahkan tak nampak di matanya ada yang buruk. Ya, karena dia adalah sang baik. Ya. Dia mencari yang buruk untuk diberi baik. Bahwa izla syai'a walal absara ila wa bahwa yudriku wujudahu bila wujudil idrak. Allah melihat wujudnya tanpa adanya alat melihat itu, idrak. Wa bila kaifa la ghair. Tanpa ada kaifiyah, cara dan lain sebagainya. Hatta seorang yang sedang melakukan tasawuf, ya, sebelumnya dia tidak syuhud, lalu kemudian syuhud. Kalau ditanya, sejak bila engkau syuhud? Tak tahu pun. Tak macam satu pekerjaan di dunia. Sejak bila kau jadi menteri besar? Oh, tarikh sekian, hari sekian, sejak ini. Sejak bila kau menjadi orang kaya? Oh, saya ingat tahun sekian. Ya. Tapi ketika dia makrifat kepada Allah,
Wallahu a'lam. Ya, tak tahu bila. Ya. Paling kalau kita mengingat sejak aku masuk tarekat kot, nah, misalnya, ya. Tidak berarti bahwasanya sebab, ya kan kalau tadi orang kaya kan ada sebab itu, ya, karena Arab tu Rabbi bi Rabbi, tak ada sebabnya. Aku mengenal Allah dengan Allah, sudah. Karena aku zikir, karena bukan. Imam Syazili ditanya oleh gurunya, ya Abul Hasan, bima arabta rabbak, dengan apa engkau mengenal Allah? Dia menyebut dengan amal saleh, dan ya, dia menyebutlah ibadah-ibadah dia. Maka kata gurunya, faqad asyrakta billah, engkau syirik. Lalu dia bertanya kepada gurunya, wa bima arabta rabbak ya syaikhi? Arabtu rabbi bi rabbi. Ya. Nah, maka tidak tahu apa sebabnya, apa tidak. Arabtu rabba bi rabb bila naqsin wala aib. Aku mengenal Tuhan dengan Tuhan tanpa ada kurang dan celah. Fazati zatu haqqa. Ya, setelah mengenal Allah baru tahu bahwa zatku zatnya hak. Jika hak, ini surahnya, tak boleh dihina. Itulah yang disebut insaniyah. Tasawuf sufi itu lebih insaniyah. Kafiran au muslima, saghiran au kabira, ta'ian au muzniba. Ya. Ya, salah itu syar'i, itu ibtila bagi Allah, bagi kita, ya. Maka kita menyikapinya mesti karena Allah, berdakwah karena Allah, mengajak kebaikan karena Allah, semua karena Allah. Kita tidak dapat mengajak kepada Allah orang apabila Allah tidak tajalikan, ya, kita sebagai dai. Jika belum punya ini, maka kita tidak akan pergi ke Allah mengajak orang. Sehingga Imam Ibn Arabi mengatakan, jika engkau belum mendengar dari Allah tentang Allah, maka kau tidak boleh bicara tentangnya. Beliau mengatakan, orang yang tidak mendengar tidak boleh berkata. Ya, kan umum sangat itu. Orang yang tidak mendengar tidak boleh berkata. Ya, kalau kita tengok, ya macam mana dia nak berkata apa karena dia tak mendengar. Itu di dalam tasawuf istilahnya izin dari Rasulullah katanya. Ya, nah, mengajak ke Allah. Fazati zatu haqqa bila syakin wala raib wala sayrani bainahuma, dan tidak juga keduanya menjadi salah satunya. Tuhan menjadi hamba, hamba menjadi Tuhan. Ar-Rabbu huwa Rabb walau tajalla tanazzal, al-abdu huwal abdu walau taraqqa. Panapsi mazharul ghaib, ruh nafsuku itu mazhar yang gaib, maka kita nampak, ya, ruh. Wa muz'arabtuhu nafsi bila majzin wala syaub, sejak aku mengenalnya, ya, maka diriku tidak ada lagi campuran dan tidak ada lagi kotoran. Wasaltu wasla mahbubi, aku sampai seperti sampainya kepada kekasihku. Bila bu'din wala kurbin, tidak ada jauh dan dekat. Mana ada kekasih jauh dekat? Kemanapun aku pergi, aku bawa dan bersamaku. Istrinya tiduran di rumah, ya.
dia tetap, aku bersamamu. Dimanapun aku berada, akan kubawa. Ya, bahkan ada nyanyiannya. Waniltu ata'an zi faidin bila mannin wala salab. Ya, aku mendapatkan pemberian yang pemberian itu berupa limpahan, lebihan. Ya. Bila mannin wala salab, tanpa diungkit dan tanpa diambil. Allah jika dah bagi tak pernah diungkit. Ya. Dan tak pernah diambil. Adakah negatif ketika sudah keluar jadi gambar ditarik balik? Tak ada. Ya. Macam mana orang dulunya baik kemudian tidak baik, ya memang negatifnya pencuri, ya gambarnya pencuri. Kemudian negatif yang kemudian taubat, ya gambarnya taubat. Ya, itu sebab memahami takdir. Apakah takdir boleh dirubah? Ya, secara akal dalam konsep surah, ya, sistem akal mengatakan boleh. Karena dia tidak melihat hakikat waktu. Kita sakit sekarang, kita pergi ke dokter, kita menganggap bahasa akal ini mengubah sakit jadi sembuh. Padahal hakikatnya takdir sakit misalnya 2 bulan, maka masuk ke bulan ketiga takdir sembuh. Apa yang dirubah? Tak ada, semua takdirnya. Setiap gambar yang muncul di layar itu adalah takdiran negatif. Tak ada yang dirubah. Macam mana dirubah? Itu ada takdir apa namanya? Takdir itu dibagi 2, ya. Ada takdir mu'allaq, ya, ada takdir mubram. Itu macam mana? Ya udah. Ada Allah takdirkan dalam bentuk mu'allaq, ada Allah takdirkan dalam bentuk mubram. Kedua-duanya takdir. Ada orang mati tak ada sebab, duduk mati. Ada orang mati terlanggar kereta. Bukan kereta menciptakan mati, atau pelanggaran itu bukan. Cuman Allah kaitkan dengan langgaran. Itu tulisannya begitu. Kalau juga dia mati duduk, kan bukan sebab duduk dia mati. Sehingga ada angin duduk katanya. Karena duduk mati juga, berarti ada angin duduk. Disalahkan pula angin. Apa di sini angin duduk? Rihul ahmar. Orang Indonesia nyebutnya angin duduk, rihul ahmar itu. Ya karena rihul ahmar itu, ya kebanyakan orang kenanya ketika duduk kan. Ya, angin duduk. Ya. Tak ada. Kenapa dia mati? Tak ada sebab dia mati. Ya. Ketika tidur terus tak bangun-bangun. Ya. Kenapa tak disalahkan tidur? Ya. Kenapa dia mati? Jatuh dari pokok kelapa. Oh, terima kan akal kita? Ya. Coba kalau misalnya ada orang mati sedang berjalan, kan memang Allah sudah Allah tunjukkan pun di akhir zaman nanti ada orang mati, ramai orang mati mendadak kan? Ya, tengah maksiat mati. Apakah karena maksiat dia mati? Tidak. La mauta illa bil ajal. Apa mana ajal? Waktu hidupnya habis. Ajal itu nafasun wahidah. Ajalun, yani al-an ajal itu. Kita ini ajal udah. Maka hidup di dunia ini ajalun musamma, yani ajalun ma'duda. Ajal yang terbilang sekian bilangannya sudah. Dan syariat itu adalah ajalun musamma. Orang sufi cakap macam itu agar mentauhidkan Allah, ya, rujuk ilallah, ketika Allah bagi dia menjadi orang yang sangat saleh dan beramal ibadah, agar melihat oh ini dari Allah. Itu saja.
Ya. Baik. Wala panaita wala paniyat lahu nafsi wala yabqa lahu zaubi. Diriku tidaklah pana, ya, untuknya, dan juga tidak bako. Zaub itu hancurnya aku untuknya. Ya. Semuanya adalah pemberian Allah. Tak perlu aku panakan diriku, tak perlu aku. Ya, ada pun definisi apa wali itu? Wali itu adalah al-fani wal baqi. Ya. Kalau kita artikan, dia mempanakkan dirinya, lalu turun Allah kepadanya dan kekal dia dengan Allah. Kan itu kata-kata akal. Ya. Tetapi praktikalnya al-fani wal baqi, ya. Pana dia baru nampak, baru tahu. Oh, ternyata semua Allah. Ya. Itu dia tidak memprediksi lagi dia ada, dia sudah menyaksikan dia tidak ada. Ini pana namanya dia itu. Ya, sudah menyaksikan kalau dia tidak ada. Baru kemudian apa yang disaksikan? Allah. Itu bakoknya. Artinya semua ciptaannya, semua anugerahnya, semua adalah kehendaknya, semua adalah kudrahnya, semuanya dulunya ada dalam ilmunya, ya, dan semuanya adalah, ya, sifat, fi'il, sifat dan zatnya, surahnya. Fa in sa'ala sa'ilun wa qala, jika ada yang bertanya, anta asbatta Allah wa tanfi kulla syai', fama hadhihi al-asya'u allati taraha? Kamu ini mengatakan Allah ada, sabat, dan meniadakan segala sesuatu. Terus sesuatu yang kau tengok ini apa pula? Fal jawabu hadhil maqalat ma'aman la yara siwallahi syai'a. Perkataan ini adalah untuk orang yang memang, ya, hanya melihat Allah saja, tak ada melihat yang lain. La yara siwallahi syai'a. Dia tidak melihat ada selain Allah. Tidak. Ya. Wa man yara syai'an siwallah falaysa lana ma'ahu jawabun wala su'al. Kalau ada orang yang melihat sesuatu yang bukan Allah, berarti ada dua. Sesuatu ini Allah. Ini adalah siwa, katakanlah ini bukan Allah, ini Allah. Maka aku tak dapat bicara dengan orang ini. Aku bicara ini kepada orang yang sudah melihat bahwa tidak ada selain Allah itu. Tapi kalau masih memandang ada selain Allah, ya, semua perkataanku bukan untuk orang ini. Orang yang masih berpikir begini. Apa sebabnya akidah-akidah Jabariyah, Qadariyah misalnya, atau Mu'tazilah, hatta Syiah, ya, atau ikhwanina minal Wahabiyin, sama semua, sama kaidah, akidahnya sama. Tak ada beza. Itu sebab ahli hadis kukuh dengan nas, karena tidak mau jatuh kepada permainan akal. Menjadi Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Syiah, Mu'tazilah, Wahabiyah misalnya, semua akal. Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau membagi 3 akidah misalnya, akal. Meskipun dengan nas. Dia mengaku akidah dia adalah akidah Hambaliyah, ya. Tapi Imam Hambal tak membagi. Dia membiarkan nas begitu ala ma huwa alaih. Tapi apabila pembagian, berarti ini filsafat. Ya. Filsafat. Asasnya adalah akal. Lagi kalau bicara Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, semua akal. Akal itu tidak mampu melihat hakikat. Ya. Maka dia memandang Allah dengan 2 kecenderungan atau sifat akal. Apa? Imma dia memandang Allah semuanya Allah saja, kita tak buat, atau kita semua, ya, tak ada Allah. Itu akal. Dan yang pertama adalah Jabariyah, yang kedua adalah Qadariyah.
Asasnya apa? Mereka semua memandang ada dua hakikat, Allah dan alam semesta. Ya. Di dalam Imam Ibn Taimiyah Ar-Risalah memang nyata-nyata bahwa ada dua hakikat, Allah wal khalaq. Ketika dia mau menyusun kaidah akidah, ya. Itu satu yang sudah salah menyusun. Ya. Jika ada dua hakikat, maka tak akan lagi mendengar perkataan sufi bahwa yang ada hanya Allah. Ini tidak ada marah. Saya mengaji di Al-Azhar dulu, bukan di Al-Azhar, saya mengaji di Darul Ulum selepas Al-Azhar. Ya. Saya dalam bidang sastra Arab. Lalu ada kajian sastra syair Imam Ibnu Arabi. Ya. Saya sangat suka dengan syair itu. Ya. Ketika master. Jadi ketika mengaji dengan pensarah itu, dengan profesor itu, ya, hanya saya seorang yang dari Nusantara lah, yang lain dari Arab dan orang-orang Afghanistan. Mereka ini orang yang suka tasawuf. Ya. Lagi dengan Imam Ibnu Arabi. Kebetulan syair yang dikaji syair Imam Ibnu Arabi, saya macam dapat mutiara lah. Suka sangat. Karena suka jadi hafal dan paham betul. Ya, fan adabnya, musiki, lughahnya, ya, balaghahnya. Jadi saya hafal. Kebetulan itu berbicara tentang bahasa simbolik tentang nafsu. Dia bercerita dalam syair itu, ada seorang wanita berpurdah. Dia mengikuti di belakangku ketika aku melakukan tawaf. Setiap satu putaran dia selalu menggangguku. Maka aku terasa terganggu antara aku melihat Ka'bah dan melihat wanita itu. Kemudian ketika aku mencium Hajar Aswad, dia berada di belakangku dan membuka purdahnya. Aku melihat dengan tercengang dan memandang alangkah cantiknya. Kemudian dia berkata, "Sudahkah engkau selesai melaksanakan itu? Mari kita pergi ke Safa dan Marwah." Ya. Aku kemudian lari ke makam Ibrahim, ya, untuk menghindar dari dia. Baru aku pergi ke Safa. Itu bukan cerita wanita, tapi nafsu. Wanita diumpamakan nafsu. Purda diumpamakan, ya, khida, ya, nafsu. Nah, semua yang ada di situ itu simbol. Nah, ketika profesor itu bicara tentang bahwa tidak ada selain Allah, ya, yang ada hanya Allah, semua ini, itu makin geram. Jadi ketika profesor itu minta untuk disarah satu persatu, karena mereka tak suka, jadi tak mau menghafal. Jadi ketika berdiri pun sambil geram, salah-salah dimarah oleh profesor. Ketika giliran Indonesia katanya, nah saya berdiri, saya memang sambil suka kan. Wah. Itu profesor marah dengan pelajar-pelajar kawan-kawan situ Arab. Kenapa Arab? Jadi tidak pandai, ini orang ajam yang pandai. Marah. Begitu keluar, ditanya gara-gara kamu. Kawan-kawan itu marah dengan saya. Sebab kamu aku dimarah katanya. Kamu percaya dengan kata-kata hadis
Laknatullahi ala Ibnu Arabi dah. Kata dia. Ya, suka, memang kita ini tidak ada. Kamu ini lama-lama macam halaj pula, akan digantung nanti kamu, kata. Ya, akhirnya bawa ke kedai minum kopi, dia masih marah dengan saya. Ya, jadi kamu masih tetap kita ini tidak ada, ya. Terus ini aku ini apa? Itu 4 orang, dia marah 4 orang dengan saya. Ya, ini waham. Rupanya ada seorang yang datang, dia cubit tangan saya sampai keluar darah. Ya, saya menjerit, kata kamu tak ada, itu kamu sakit, kenapa kamu sakit pula? Kata dia, sakit pun Allah bagi, kalau Allah tak bagi sakit, aku tak sakit. Dia makin marah, murka, saya lari lah terus. Ya. Nasib baik aku bagi sakit. Ya. Allah bagi sakit, kalau tak bagi sakit, engkau mungkin makin heran. Wah, ini ya. Aku tengok nanti kalau tua, kau akan digantung pula nanti. Artinya orang yang tidak memandang bahwa selain Allah tidak ada, memang tak dapat mengaji ini. Ya. Ini perbincangan tentang tauhid. Ya. Tapi bagaimanapun manusia, meskipun tadi yang orang macam itu, kalau udah umur 70, 80 baru dia mengerti. Karena keberadaannya pun dia sudah lemah kan. Baru dia nampak, ya, Allah, semua Allah lah. Baik. Allah. Wa man yara syai'an siwallahi falaysa lana ma'ahu jawab wala su'al. Orang yang memandang sesuatu itu ada di sisi Allah, ya, selain Allah, di sisi Allah, maka kita tidak punya jawaban kepadanya dan kita tidak punya soalan. Fa innahu la yara ghaira ma yara. Karena dia melihat apa-apa yang dia tidak lihat. Wa man arafa nafsah la yara ghaira Allah. Karena orang yang sudah mengenal dirinya, dia tidak melihat bahwa dirinya selain Allah, bahwa dirinya adalah Allah. Karena man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Wa man lam ya'rif nafsahu la yara Allah. Orang yang belum mengenal dirinya, maka belum mengenal Allah. Wa kullu ina'in yarshah bima fih. Karena setiap tempat ini, ya, setiap tempat, ya, akan menunjukkan atau memperlihatkan kepada isinya. Wa qad sarahna katsiran min qabl, sudah kita jelaskan banyak. Wa in nasrah aksar min dzalik faman la yara. Kalau juga diterangkan lagi lebih dari ini, orang yang tidak melihat, wala yafham wala yudrik, tidak paham, ya. Man yara wa yafham wa yudrik. Maka yang melihat maka akan melihat, paham dan memahami. Fal wasil takfihil isyarah. Itu sebab istilah kata wasil cukup itu isyarahnya. Jika wasil sudah, ya. Orang tak perlulah belajar tasawuf, belajar hakikat, tapi dia terbias sufia, ya, bertarekat. Lalu dia mendapat waris, maqamat ruhiyah, anwar rabbaniyah, ya. Maka dia punya ilmu. Man almila bima alima allamallahu ma lam ya'lam. Karena itulah laduni, wahbi. Ya. Apabila dia sudah usul, kalau dia membaca misalnya, tiba-tiba dia membaca ini, dia akan terkejut. Allah, siapa budak ini menulis? Ya. Macam menulis tentang aku ini aja. Ya. Kita membaca 100 kali pun kalau tak ada usul, ya. Ketika datang musibah, lupa udah ilmu ini, ya. Sudah maki, hamun, marah dengan sebab musabab itu, ya. Lupa. Orang bicara hakikat semua Allah, sempat menggibahi orang lain. Mana Allahnya? Ya. Berarti tak adalah dia menggibahi kecuali menggibahi Allah. Ya. Kita menyabari siapapun, menyabari Allah, memandang baik Allah. Kan dia buruk menurut syariat, ya. Apakah kalau dia buruk menurut syariat dan kita tahu nasnya, kalau kita tidak ditajalikan al-hadi, apakah kita boleh membawa hidayah? Ya, tak boleh. Ya. Bagaimana
dia orang buruk. Kita tahu bahwa itu buruk. Alhamdulillah tahu. Kalau tak tahu, kamulah buruk. Jadi macam mana kalau kita mengajak kepada Allah? Allah yang mana satu? Ya, Allah yang ya. Karena orang masih punya Allah, jamaahnya, partinya, ya, madrasahnya, dirinya, itu Allahnya. Mengajak kepada dirinya. Ya, nah ini. Nah, maka ibadah itu ubudiyah. Berdakwah itu menyembah Allah. Ya. Karena Allah perintahkan, ajaklah dia kepada kebaikan. Kebaikan yang mana yang kamu punya? Kita punya kebaikan baru membaca teks. Ya. Makanya begitu diajak, marilah kepada kebaikan. Lalu dia menghina, kurang ajar kamu. Aku kan mengajak kebaikan. Kamu ini manusia atau loh. Tak dapatlah mengajak kebaikan. Ya. Dasar keturunan Fir'aun mungkin pula. Keturunan nanti dibawa-bawa. Ya. Terus orang ini memang kalau sudah takdir Allah, ini mulai ilmu hakikatnya keluar. Orang kalau memang sudah ditakdirkan buruk, memang buruk ya. Ya auzubillah. Nah, itu semua akal. Tapi kalau tahakkuk, ya, dia melihat teks syariah, dia memang sudah mendapat izin oleh Allah untuk mengajak kepada Allah. Ya, maka keluar hikmah. Ya. Tidak hitam putih, tidak. Ada hikmah. Apa maksudnya? Saya ada cerita, tak apa saya cerita, yang sudah dengar mungkin dengar. Ada seorang dokter, kan dokter perobatan. Orang dulu menyebutnya hakim karena dia bijak. Ada seorang suami istri, ya, dia tak punya anak. Pergilah ke dokter. Ya. Dia cakap, dokter, istri saya ini tak ada anak, bla 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 bla. Dokter cakap, patutlah tak ada anak. Istri gemuk sangat, besar sangat, ya, rahimnya tertutup lah. Tak akan pikir kalau dokter aku katakan kamu ini kena kuruskan badan, berarti kena kurangi makan. Macam mana orang perut besar makan kurang? Ya. Bukan dia besar itu karena makan. Dia ini sudah makan banyak karena besar. Jadi macam mana dokter Nana sehat? Sekejap sini aku cek. Oh Tuhan, saya minta maaf. Kenapa? Apa perlu saya cakap? Cakaplah dokter, tak apa, cakaplah. Saya tapi minta maaf, ini saya kena cakap. Ya kenapa? Secara medikal, istrimu ini umurnya hanya 41 hari saja lagi. Ya. Terus mati. Itu Tuhanlah yang tahu. Mula istrinya balik pening. Ya. Makan tak enak, sudah kena dia akan mati. Tidur tak nyenyak. Ya. Kurus dia kan. Setelah 40 esok itu lagi dia depres tuh. Esok aku udah mati lah nih. Itu udah berapa kilo hari terakhir itu udah turun. Bila 41, tak mati. 42, hidup lagi. 43, 44, 45. Terus dia pergi ke dokter. Dokter, kamu dusta, aku hidup lagi. Ini sudah hari ke-45 aku nih. Senyum dokter. Aku nampak kamu kurus dah. Rahimmu tak terhalang. Tidurlah kau. Tidur esok terus positif dia. Orang sufi itu hakim, bukan ya, tak betul. Nanti dulu, nanti bergaduh. Ya. Salah satu misalnya, saya mengalami ada bab ukhuwah Islamiyah yang perlu kita jaga, perlu kita pelihara. Tapi orang terkadang beda paham saja sudah tak mau bersama dengan dia. Ya. Saya banyak kali menghadapi di Indonesia, di sini,
Saya rapat dengan seseorang, ada orang cakap. Ya, kenapa sih dirapat dengan dia? Kenapa? Dia itu begini. Oh, tak payahlah sih dirapat, nanti nama bayi sih dirusak. Oh iya. Terima kasih. Ya. Lalu dia tanya, apa pandangan Sidis? Kata saya malah sedih karena kamu memandang saya buruk, kecil, bodoh, tolol, goblok, kata saya. Tak sedih, tak. Ya, kamu tahu tentang dia bahwa dia berbuat begitu? Iya. Aku tak tahu kah? Berarti kalau kamu memandang aku tak tahu, engkau memandang aku bodoh, goblok, tolol, ya, gila, blow on. Oh bukan sih, bukan maksud itu. Ya kalau tidak bermaksud itu, cakaplah cara yang baik. Tak, pasal orang cakap begini. Ya, aku tahu. Aku ketepikan, itulah yang berbeda denganku. Tapi dia punya kesamaan. Aku bersama dengan kesamaannya, selesai. Mana makna tasamuh? Mana ukhuwah Islamiyah? Jika tidak sanggup duduk bersama orang yang berbeda pandangan. Lalu oke, kalau dia itu buruk, bagaimana cara mengajak orang buruk? Mengata. Kalau kita orang-orang yang bertasawuf, maknanya mengajak orang yang buruk dengan menemaninya. Agar dia sendiri berubah tanpa harus merasa bahwa ada orang yang merubahnya. Dia merasa berubah sendiri. Sudah, memang dengan kita berubah pun atau berubah sendiri, Allah yang merubah. Ada pokok tumbuh sendiri. Oh ini tumbuh sendiri, tak ditanam. Yang kita tanam pun Allah yang tumbuhkan. Oh minta maaf. Ya, mana makna tasamuh? Kalau saya ikuti, kamu jangan bersama dia, kamu jangan bersama itu, kamu jangan. Apa maknanya umat Islam nih? Pening. Jadi ya, karena saya banyak kali dicakap begitu, saya pun jawabnya itu aja lah. Macam udah saya rekod lah jawab saya. Kalau ada orang cakap itu, ya tinggal krek. Dia berani cakap, kenapa saya tak berani cakap? Ya. Itu karena hasad. Ya. Wallahu a'lam. Lalu di mana tasawufnya? Nabi SAW dalam ilustrasi pandangan orang sufi yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Arabi, Nabi, iblis nak diajak taubat. Iblis, aku ni kasihan dengan engkau, Iblis. Ya. Kalau engkau akui aku Rasul saja, aku tolong kau di akhirat nanti. Allah, ya. Padahal iblis itu bertanya kepada Rasulullah, ini adalah uslub khayali. Iblis diciptakan untuk siapa? Kan untuk memusuhi kebaikan, kebenaran. Siapa sumber kebenaran? Rasulullah. Berarti siapa yang paling dibenci? Rasulullah. Maka pemahaman ini dibuat dialog. Ya. Maka iblis bertanya Rasulullah bertanya kepada iblis, siapakah yang paling engkau benci wahai iblis? Apa kata iblis jawab? Awaluhu anta ya Muhammad. Yang pertama adalah engkau. Tapi lihat apa terakhir Nabi. Ini dialog panjang, dimulai dengan itu, tapi Nabi mengakhirinya, ya, aku sayang dengan engkau. Jika engkau ingin, ya, aku bisa dapat saja menolongmu. Akui saja aku Rasulullah, kau akan kubela di akhirat. Coba ini balasannya Rasulullah. Setelah dialog-dialog itu, jawabannya iblis menyakiti semua. Itulah perlunya tasawuf, perlunya ihsan di dalam din itu. Ya, kalau melihat teks, wah sudah, teksnya ikhtilaf pula. Kalau yang dia katakan buruk, dia baca kitab, dia mengaji Quran, dia punya murid, macam mana?
hanya berbeda pandangan. Imam Ibnu Arabi ini pernah memukul mulut seseorang sampai pecah disebabkan menghina gurunya. Pecah mulutnya seseorang tuh. Ya. Tertidur mimpi datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau memukul umatku wahai Ibnu Arabi? Ya Rasulullah, karena dia menghina guruku. Mana mulia guruku atau aku? Mulutnya menyebut selawat untukku. Ini umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tak ada yang lebih mulia sebagai makhluk, bahkan sebagai manusia, kecuali kita dipilih menjadi umat Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah akan marah jika umatnya dihina. Ya, baik yang kunut dan tidak kunut, yang maulid dan tidak maulid. Ini perkara. Ya, belum tentu yang maulid masuk surga. Ya, rasanya sudah asli surga. Ya. Karena ada orang yang tak maulid memang ya tak perlu maulid. Allah. Wa ghairul wasil la yasil la bi ta'lim wala bi tafhim wala bi takrir wala bil aql wala bil ilm. Kalau yang belum sampai tidak akan sampai, dengan ngaji tak sampai. Dengan tafhim mencari pemahaman, mencoba untuk memahami, tak wala bi takrir, atau dengan melakukan takrir. Ya. Berbagai penelitian wala bil aql wala bil ilm, tidak, illa bi khidmati syaikhin fadilin wa ustazin haziqin wa salikin, kecuali sampainya dengan khidmat kepada syekh yang fadil dan guru yang haziq. Guru yang haziq ini guru yang bijak, ya, bijak jiwanya. Wasalik, dia orang yang berjalan menuju kepada Allah. Liyahtadiya binurihi, agar cahaya si syekh itu menunjukkan. Wa yasluk bihimmatihi, dan menjalankan si murid dengan himmahnya. Wa yasil bihi ila maksudihi, maka dia membawanya untuk sampai kepada tujuannya, insyaallah ta'ala. Akhirnya kembali kepada tarekat. Sudah bincang pasal hakikat, sampai ke tarekat. Karena untuk mencapai makrifat atau hakikat, jalannya hanya qudwah suhbah. Berarti qudwah suhbah itu berguru. Itu namanya tarekat maksudnya. Dulu tak ada pun namanya tarekat, tapi berguru. Kemudian ya, setelah zaman Sidi Abdul Qadir Al-Jilani dinamakan tarekat. Artinya bahan-bahan wusul, bahan-bahan makrifat itu adalah sifat-sifat mulia, akhlak-akhlak, makomat-makomat ria. Itu yang menimbulkan cahaya makrifat. Ya. Sebanyak mana akhlaknya, sebesar itu cahaya makrifatnya. Ya. Nah, dari mana kita mendapatkan cahaya ini? Bukan dengan mengaji, bukan dengan buku, tetapi dengan menteladani orang yang di dalam dadanya ada makrifat, ada cahaya itu. Kita enak kepada Allah. Ya, enak Allah itu, dan Allah sudah dikenali oleh orang yang arif, ya, itu jalannya. Itu bukan benda yang aneh, bukan. Itu benda yang logik, lebih logik daripada logik. Kita seorang perobatan mengaji teoris, puluh-puluh kitab buku habis dah. Tapi ada benda yang ia ketahui. Ya. Bagaimana sikap-sikap, pandangan-pandangan, ya, perkara-perkara yang halus ketika beramal. Duduk bersama pakar, ya, profesor yang memang sudah lama, dia tidak akan cerita buku udah habislah 6 tahun. Ya. Maka dia cerita tentang praktikal yang tahakkuki.
Nama si pelajar itu apabila sudah menghadap dengan pakar itu, maka 6 tahun itu hilang ilmunya. Oh, dia akan mengambil panduan yang ini saja. Ya. Taib. Waffaqanallahu lima yuhibbu wa yarda minal qabuli wal fi'li wal ilm wal amal wan nuri wal huda innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabatil jadir wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi al muhibbina wa sallama tasliman katsira naqifuna walhamdulillah al-Fatihah.